keluarga Bapak Haji Fadlan dan Bu Haji Fadlan yang sudah wafat, semoga oleh Allah keluarganya, kakek neneknya semuanya yang sudah wafat dari kerabat-kerabatnya oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dibebaskan keluarga kita semuanya yang sudah wafat, dibebaskan dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Belum muncul nih. Belum dipasang. Alhamdulillah, sambut itu. Tinggal satu guru tepat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita membaca kitab Sulamut Taufik yang termasuk maksiatnya hati. Termasuk maksiatnya hati adalah di sini diterangkan yaitu mengagumi al-ujbu bit-ta'at wa huwa syuhudul ibadah shadiratan anin nafsi. Ini batas yang kemarin ini 2 bulan yang lalu ketika kita baca kitab kitab Sulamut Taufik, kita nyampe di masalah perasaan batin, ya, kekaguman kepada dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya adalah dia merasa ibadah yang dilakukan itu karena dia yang mampu melakukannya. Itu batas yang terakhir ya. Kalau misalnya bersyukur kepada Allah gak masalah. Misalnya begini, ada orang yang habis sholat malam dia bersyukur, alhamdulillah saya bisa bangun lebih malam misalnya. Biasanya bangun jam 4 kurang 30 menit, ini enggak, bangun jam 3 malam. Nah, lalu suatu ketika diam-diam itu merasakan di hadapan Allah, ya Allah, matur suwun ya Allah, saya diberikan kekuatan oleh Panjenengan untuk bangun lebih malam hari ini. Nah, itu bukan ujub, bukan mengagumi dirinya sendiri. Terus Ustaz, yang dimaksud mengagumi dirinya sendiri begini, waduh, kalau bukan saya, gitu, saya ini orang yang selalu, ini saya hebat ternyata. Bayangkan, Pak Huda itu kalau bangun subuh mesti telat-telat. Saya ini sudah setengah tahun tidak pernah telat bangun subuh, bahkan bangun selalu jam 3 pagi. Lalu di dalam dirinya itu merasa dirinya itu bagus dan hebat ibadah. Itu namanya adalah al-ijab bi nafsi, al-ujbu bit ta'at, mengagumi ketaatannya dia sendiri. Itu tidak boleh. Itu penyakit hati namanya, maksiat hatinya kepada Allah. Begitu. Lalu yang betul bagaimana Ustaz? Yang betul adalah dia merasa ini semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk maksiat hati. Jadi maksiat hati. Al-qunut min rahmatillah. Apa itu maksudnya al-qunut min rahmatillah? Begitu tulisannya Pak. Pakai i. Al-qunut
min rahmatillah, yaitu putus asa atas rahmatnya Allah. Jadi setelah berbuat dosa itu diingat-ingat terus. Oke, gak apa-apa mengingat perbuatan dosa, tapi jangan sampai putus asa. Jangan merasa, waduh, saya kayaknya ini sudah pasti masuk neraka ya. Kenapa? Saya nggak pernah berbuat baik. Dosa saya ini mulai SMA dihitung sampai sekarang ini sudah kurang lebih 100 juta dosa. Dihitung. Kemudian dia lemes, tak bersemangat hidup. Itu namanya al-qunut min rahmatillah, putus harapan rahmatnya. Tak boleh begitu, itu maksiat. Terus gimana? Ya takut kepada Allah sekaligus berharap bahwa Allah itu maha mengampuni. Bagaimana caranya tahu bahwa Allah itu maha mengampuni? Sampai ingat-ingat Pak, hadis riwayat Imam Bukhari, ya, ada orang katanya Nabi di zaman dulu tak pernah berbuat baik sama sekali. Tak pernah berbuat baik. Lalu dia minta mati nanti, berwasiat ke anaknya, nah, nanti lek bapak mati, kamu bakar tubuh saya ya. Itu. Karena tidak pernah berbuat baik. Tidak pernah berbuat baik. Terus gimana Ustaz? Ini saya tampilkan. Saya tampilkan lagi ini. Biar apa? Biar tidak putus asa. Tidak boleh putus asa. Walaupun maaf, hutangnya banyak, ingat Allah maha melunasi hutang. Lalu banyak urusan dan seterusnya. Ingat, urusan kita ini dibanding dengan ngurusi makhluk sedunia, ya, bagi Allah gampang. Kamu ngurusin kita satu ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, putus asa itu bagian daripada dosa, maksiat kepada Allah. Nah, ini cerita ini perlu untuk diangan bahwa rahmatnya Allah sangat luas. Jadi bab tentang di kitab Sahih Bukhari ini hadis ke 3481 atau juga di hadis nomor 3478 tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah luas, tapi ini tidak boleh maksudnya panjenengan berpedoman kepada rahmat saja, nggak punya takut sama sekali, tidak boleh. Terlalu takut sampai putus asa tidak boleh. Terlalu optimis sampai tidak punya takut kepada Allah juga tidak boleh. Ya tengah-tengah. Ini contohnya ini bahwa rahmatnya Allah sangat luas ini. Dulu katanya Nabi di dalam kitab hadis Sahih Bukhari ini dikatakan anna rajulan kana qablakum. Dulu sebelum di zaman sebelum Nabi Muhammad itu diceritakan ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan harta benda yang berlimpah. Dirawasahu malan, oleh Allah Subhanahu wa taala diberi harta yang berlimpah. Terus dia mengatakan kepada anak cucunya, kepada anak-anaknya itu tanya, ya bunayya, wahai anak-anak, ya baniya, wahai anak-anak keturunanku, ayu abin, saya ini bapak yang bagaimana menurut kalian? Ya anaknya sendiri yang ditanya. Dia itu tak pernah berbuat baik sama sekali.
Bapaknya nanya, ini di hadis Sahih Bukhari yang ke-3478. Katanya, bapak ini bilang dibanihi, hei anak-anakku, ayu abin kuntulakum, saya bapak yang model apa ini menurut kalian? Ya mereka jawab, khairu abin, bapak itu ya bapak yang baik lah. Gitu. Terus qala, dia jawab, fa inni lam a'mal khairan qattu, saya ini tidak pernah berbuat baik sama sekali. Fa idza mittu, maka jika aku mati, fa ahrikuni, bakar aku. Summa ishakuni, lalu engkau tumbuk-tumbuk badanku sampai lembut, tulang-tulangnya sampai lembut terbakar, lalu ditumbuk nggak ada, diseleb ke pasar gadang, kira-kira begitu. Summa zaruni, lalu debunya saya engkau sahur-sahurkan, yaumin asif, di hari angin-angin itu berterbangan. Ya dilakukan sama anaknya. Fafa'al, jika melakukannya, fajama'ahullahu, setelah ditabur-tabur isi badannya yang sudah hancur itu dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanya, ma hamalaka, bro, kira-kira begitu ya. Jom, kamu itu apa yang membuat kamu itu melakukan seperti ini, minta mati, minta dibakar itu? Jawabannya satu, makhafatuka, saya takut kepadamu ya Allah. Takut Pak, sekalian saya dibakar sudah gak ada bentuk fisik saya takut kepada ya. Fatalaqahu birahmah, akhirnya katanya Nabi, karena di hatinya ada tauhid, mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, karena takutnya itu sampai minta dibakar dengan harapan tidak disiksa katanya badannya dia. Akhirnya oleh Allah dikumpulkan badannya, ditanya, jadilah kamu, apa yang mendorong kamu itu, mendorong kamu untuk melakukan ini? Saya takut kepadamu. Katanya Nabi, fatalaqahu birahmah, lantaran di hatinya masih ada harapan kepada Allah. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini tidak boleh ditiru. Pak muda ini nanti mati, gak usah aneh-aneh, bilang ke PJM Sukun, tolong ya saya nanti dibakar, mau mengamalkan hadis Sahih Bukhari. Jangan. Maksudnya hadis ini adalah Rasulullah menceritakan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu. Saya selalu mengatakan, jamaah pengajian roti bos masuk surga atau tidak? Masuk. Ya, aku pakai insya Allah gitu. Masuk surga apa perbuatan? Masuk. Saya ini roti bos ini, jamaah roti bos ini, kalau tidak masuk surga, yang paling saya kasihani itu Pak Huda. Salawes hidupnya ngenes terus, masih gak masuk surga, ngenes 2 kali. Iya, jangan. Iya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Sulamut Taufik ini diterangkan bahwa orang yang putus asa kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, pesimis terus, ya, dosa apapun diampuni oleh Allah, apapun dosanya. Yang tidak diampuni itu adalah apabila dia musyrik, mati membawa kemusyrikan. Bahkan misalnya pernah musyrik 1 kali, lalu Islam lagi, ya diampuni oleh Allah. Iya, pernah musyrik, pernah mungkin pernah beragama di luar Islam. Iya, alumni Hindu misalnya, alumni Buddha misalnya, alumni, lalu login ke Islam,
Iya. Diampuni dosanya. Maka beruntungnya orang-orang yang oleh Allah ditakdir dia masuk Islam setelah musyrik. Dihapus semua dosanya, Pak. Seperti bayi. Dia pernah musyrik, mulai lahir musyrik sampai umur 40 tahun. Setelah 40 tahun masuk Islam. Habis bisa dihapus. Luar biasa. Tapi nggak boleh coba-coba sampai aku tak musyrik dulu, misalnya, nggak boleh begitu. Nah, misalnya di rekayasa saya tak musyrik dulu baru masuk Iya, kalau sempat masuk, setelah keluar ternyata gak bisa melepuh karena mati, gimana? Nggak bahaya kan? Bahaya. Gitu. Iya. Paham ya? Ada pertanyaan tentang rahmat Allah, tentang yang saya sampaikan ini? Oh, belum ada. Kayaknya ini pada agak fokus ngajinya. Kayaknya banyak masalah dengan ini. Pak, Bu, kalau masalah itu sama saja. Mungkin mengira saya panjenengan nggak punya masalah. Di sini kalau dipecah, jadi sak Malang Raya itu masalah. Akinya mobil soak, belum sempat beli. Ya. Ini lagi pesen yang second saya. Iya, macam-macam. Jangan mengira saya ceria-ceria gitu. Tapi gak usah dianggap masalah. Pasti Allah menyelesaikan. Dengan sendirinya masalah itu selesai. Gitu ya. Ayo bersemangat. Ya. Kalau cuma nggak punya uang, udah gak usah dipikir ya. Gak usah dipikir. Kayak Pak Muda itu loh. Om dari selalu ceria itu. Gimana? Sakit ngambil ya. Itu Pak Mudai, jamaah saya yang menurut saya ini termasuk jamaah yang istimewa di hati saya. Kenapa? Begitu semangat ngaji, saya sampai iri. Takutnya nanti itu di hadapan Allah Pak Mudai masuk surga duluan. Saya belakangan karena kalah semangat gitu ya. Subhanallah, Pak Mudai ya semangat nih. Terus termasuk niki maksiat hati putus asa akan rahmatnya Allah. Dah hadis Sahih Bukhari tadi itu yang kami bacakan itu ke 3478 itu, bahwa orang mati minta dibakar katanya Nabi lalu diterima oleh Allah karena rahmatnya Allah. Itu maksudnya menjelaskan bahwa sebesar apapun dosa di hati ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah Allah Maha mengampuni dosa. Gitu. Tidak sampai kerdil, tidak sampai putus asa. Begitu, sampai lemes gak bertenaga. Jangan Pak, semangat. Saya melihat wajah sampean ini wajah ahli surga. Iya, soalnya kalau orang nggak masuk surga nanti tambah jelek wajahnya gitu ya. Kira-kira begitu. Satu, dosa maksiat hati itu apalah putus asa. Yang berikutnya termasuk dosa besar yaitu adalah takabur. Itu maksiat hati. Takabur itu bukan hanya ngomong. Takabur itu di hati, Pak. Tolong ya diingat ya. Takabur itu bukan berarti jasnya bagus. Jasnya Ustaz bagus, sombong Ustaz. Bukan orang yang berpakaian bagus. Ustaz itu sombong itu siaran ceramah di YouTube, di Facebook. Bukan itu sombong. Ya. Sombong itu apa? Raddul haq wastihqarun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu di hatinya. Meremehkan. Pak Mudai, contoh. Ya contoh.
Ak muda karena muda sudah disanjung-sanjung bahwa rajin taat ibadah, pengajian di mana-mana datang, lalu melihat ada orang yang baru 1 kali pengajian, diagini ngeremeh no. Karena orangnya mau muda anu ya, ngajinya Ustaz Wahid itu kitab apa ya? Oh, Ustaz Wahid itu kalau di roti bos, saya selalu ikut ngaji Al-Hikam tematik, ngaji Sulam Taufik, ngaji fikih tematik lengkap. Terus saya mau tanya Pak Muda, ini saya katanya Ustaz Wahid itu bahwa kalau ada orang berjamaah, lalu setelah itu selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lalu ada orang mau sholat, katanya Ustaz Wahid itu boleh bersedekah, sholat lagi untuk imam. Betul loh? Oh betul itu. Saya itu ngaji bab ini ke Ustaz itu sudah 7 kali. Makanya kamu itu sempatkan waktu ngaji. Kayak saya begini nih, gitu loh. Saya selalu menikmati ngaji. Akhirnya di hatinya itu, begitu Pak? Iya, itu hadisnya sahih riwayat Imam Abu Dawud. Begitu Pak udah. Iya. Akhirnya di hatinya muncul sedikit tadi maksiat. Berarti orang ini memang gak memperhatikan waktu ngaji. Coba kayak saya, di hatinya sendiri dia omong-omongan sendiri. Masa bab yang sepele kayak gitu gak paham? Di hati. Lalu waru'yatuhu annahu khairun min katsirin min khalqillah ma'al ma'annahu yajhalu al-khatimata. Lalu di dalam pikiran dan hatinya dia merasakan dirinya khairun min katsirin minan nas, merasa lebih baik dari semua manusia. Itu namanya kata ma'annahu yajhalu al-khatimah. Padahal kita ini tidak tahu matinya husnul khotimah atau su'ul. Yang sekarang ini bukan apa ya, bukan jaminan, hanya sebagai tempat berharap beramal. Sama-sama gak tahu. Karena begini Pak, takabur itu menak siapa saja. Para ustadz bisa kena takabur, meremehkan ustadz yang lain, meremehkan jamaah di hatinya. Itu takabur namanya, di hatinya loh ya. Itu maksiat hati. Mungkin kalau ustadz ya tetap takabur, tetap pagi-pagi agak lumayan juga. Maksudnya masih mendingan gitu ya. Kira-kira gitu ya. Ini jamaah sesama sama takabur. Gitu loh. Misalnya karena sudah terlalu keseringan pengajian, sudah merasa paling alim sesama jamaah. Akhirnya apa? Ustadznya diceramain. Iya. Jadi ustadznya diceramain. Digandani itu ngandani. Wah ini repot. Nah ini itu efeknya takabur. Gitu. Jadi takabur itu di hati, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu takabur. Itu merusak semua amal ibadah kita. Di hadapan Allah dirusak semuanya oleh takabur. Oh kalau ngomong itu efeknya, efek dari hati. Sampai ngomong itu berarti efek akibat dari hati. Tidak dari hati tapi juga perbuatan. Maka di dalam kitab syarahnya Bidayatul Hidayah, orang yang bisa sombong hatinya takabur itu disebabkan 7 karunia. Yang pertama adalah ibadah. Orang beribadah banyak, itu bisa menyebabkan hatinya itu merasa lebih baik dari orang yang dianggap tidak banyak ibadah. Yang kedua ilmu, orang pinter. Orang pinter itu mudah takabur. Kenapa? Orang yang dianggap gak pinter diremehkan. Yang bermasalah itu salah gak pinter, takabur. Gak pinter saja. Tapi yang ketiga yang menyebabkan orang itu takabur itu adalah kecantikan dan ketampanan.
Orang cantik itu mudah takabur. Kalau laki-laki ganteng itu nggak begitu nyombong. Tapi kalau perempuan, katanya Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengatakan bahwasanya di dalam kitab Bariqah Muhammadiyah diterangkan yang banyak menyombongkan karunia wajah itu adalah perempuan. Iya, perempuan itu. Kenapa? Perempuan itu kan senang dipuji kecantikannya. Gitu. Sehingga kalau punya kecantikan, meremono orang yang dianggap kurang cantik. Begitu. Sehingga dia selalu pasang status, kemana-mana bawa handphone. Guys, itu bisa kata. Yang keempat itu nasab. Orang punya nasab mulia itu biasa kena penyakit sombong. Ngomong keturunan Nimrod, keturunan siapa begitu. Gak boleh membanggakan nasab. Nabi mengatakan bahwa la fadla, tidak ada yang lebih utama di Arabiyin ala ajami. Orang Arab, orang non Arab sama, kecuali takwa. Jadi walaupun keturunan raja, walaupun keturunan siapa saja, nasabnya mulia katanya, tapi sombong, hapus semuanya. Apalagi amalnya buruk. Katanya Nabi, man batta'a amaluhu lam yusri nasabuhu. Orang yang amalnya tidak baik, nasabnya tidak bisa mengangkat amalnya. Ya, iya. Ini maksiat ya, hati-hati maksiat. Lalu banyak harta, bisa maksiat hatinya. Bisa hatinya maksiat, merasa lebih baik. Lalu orang yang apalagi yang keempat, kelima, nasab, harta, banyaknya pengikut. Ya, banyak pengikut, banyak teman. Lalu banyak anak, punya kekuatan, punya kekuasaan itu. Itu maksiat ya, maksiat hati. Yang berikutnya al-hikdu. Moga dilihat ini kitabnya. Maksiat hati yang berikutnya adalah al-hikdu. Apa hikdu Ustaz? Itmarul adawa bil azmi alal idrar bi muslimin. Jadi ini maksiat ini, yaitu menyimpan kebencian kepada orang lain. Benci kepada orang lain itu maksiat hatinya. Ayo panjenengan angan-angan bapak-bapak, ada berapa orang kita ini yang saat ini dibenci? Siapa saja manusia itu gak boleh dibenci, karena dia itu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama gak tahu siapa yang nanti masuk surga duluan. Nggih napa boten? Nggih napa boten? Ada jaminan panjenengan bahwa Pak Huda langsung masuk surga? Oh, kadang telat-telat begitu. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua kita ini setara, sama-sama makhluk Allah. Tidak boleh membenci. Andaikan ada rasa tidak suka, kita beristighfar kepada Allah. Ya Allah, kenapa enggak suka sama dia? Oh iya ya Allah, maaf, aku enggak suka sama dia, bukan tidak suka kepada dirinya, kepada pribadinya, tapi enggak suka kepada perbuatannya. Begitu. Angel memisah perbuatan dari pribadi atau dari dirinya. Kita berusaha sekuat tenaga. Memang untuk ibadahnya hati ini berat. Satu saja bisa ngamalkan, insya Allah jadi wali saja. Apa itu? Tidak punya kebencian kepada siapapun. Pasti wajahnya selalu terkelihatan berseri-seri. Kalau di hatinya tidak ada rasa benci kepada siapapun, insya Allah wajahnya berseri-seri. Insya Allah mati pun wajahnya berseri-seri. Kenapa? Hatinya tidak ada beban. Akan kelihatan ceria. Kenapa? Hatinya ceria. Begitu.
Jadi al-hikdu itu adalah itmarul adawah, menyimpan kebencian, permusuhan, dan mempunyai maksud untuk melakukan pembalasan. Awas kon, pura-pura di depannya baik-baik, ternyata di hatinya awas kon, kon gitu. Ya, awas kon, untuk pokok elean. Itu berarti hatinya maksiat itu. Kalau sudah begini ini sudah wis. Ini apa ini? Kayaknya kita ini sudah alumni orang ini juga. Maksudnya alumni maksiat hati ini banyak. Maka dari itu saya sangat bersyukur di majelis roti bos ini oleh jamaah khususnya Pak Haji Fadlan sebagai sahibul bait meminta ngaji, siap ngaji kitab tasawuf, ingin membina hati kita. Nanti di hadapan Allah kita ini akan dikoreksi hatinya oleh Allah, karena Allah melihat hatinya setelah orang itu beramal. Semoga panjenengan dan saya dibersihkan hatinya dari sifat kebencian. Tak boleh membenci ya? Harus bersaudara ya? Jangan hanya karena beda masjid sudah nggak suka ke masjid sebelah. Jangan, itu tanda maksiat artinya. Masjid A, masjid B, buyut. Ya, jamaah A, jamaah B, A, C semuanya bersatu. Persaudaraan itu menunjukkan di hatinya itu oleh Allah diberi karunia namanya al-ukhuwah al-insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia, berdamai dengan siapapun berdamai. Ustaz, saya pernah dibenci, Ustaz pernah dibully gini. Sebisa mungkin ayo kita berbaikan, memaafkan. Jangan sampai ada kebencian. Usahakan. Berat memang. Kenapa? Karena ibadah hati ini 1000 kali lipat lebih berat dari ibadah zahir. Kalau panjenengan ibadah sholat subuh kan beratnya cuma ngantuk, aras-arasan. Ngantuk itu disiram air panas hilang kok. Iya, kita ngantuk-ngantuk kok mandi air hangat, itu hilang ngantuknya. Apalagi air panas, tambah hilang ngantuknya. Iya. Tapi kalau menjaga hati ini repot berat banget. Kenapa? Kita ini mudah gampang didikte oleh situasi. Hanya karena dirasani sekali aja sudah sakit hati. Ya dirasani sekali. Difitnah 1 kali saja sudah dendamnya 7 tahun 7 turunan. Hanya ya sudahlah, namanya berteman dengan manusia itu memang berwarna-warni. Tidak semuanya cocok dengan idealisme kita. Tidak semuanya. Saya dan panjenengan ini mau pindah kemanapun tempat, di situ masih ada manusia. Ya disitulah manusia berwarna-warni. Ya cocok direken gitu. Biar di hati kita ini tetap terjaga bersih oleh Allah, dianggap waduh ini Bapak Jauhari, Abah Jauhari ini ternyata orangnya mulia, dimusuhin tersenyum. Iya, disiram air panas diam. Ya. Ya enggak sampai disiram air panas. Maksudnya itu disakitin dia. Tapi kadang orang itu bagi memang bersahabat dengan manusia itu begitu. Kadang disapa nggak semau. Pak Anwar, enggak. Nah, ayo, coba panjenengan lihat saya ini. Bapak, Anda Pak jenengan belok? Enggak, pegang. Masa enak jawaban kayak gitu ya. Tapi kan model kayak gini banyak dong. Akhirnya hatinya reget kan. Garah reget. Tapi katanya Imam Ghazali, ya biasa kalau dengan manusia itu begitu. Minta pertolongan kepada Allah, ya Allah,
Ada orang yang model begini, Pak, Pak, mewah. Kak, bekal. Pak, tidak kok aku sih Pak wajah ini Pak. Aku ini kok sampean kok koyok apa ya, koyok sual kali ini mengkerot ini Pak gitu ya. Tapi memang begitu dengan manusia. Gak mungkin semuanya tersenyum manis seperti Ustadz Wahid. Iya, macam-macam. Kok tahu gak? Iya, saya lihat wajahnya panjenengan macam-macam. Mulai sekarang kan panjenengan tersenyum ini, tersenyum. Gitu. Nah macam-macam. Kita tidak usah terbawa oleh situasi di luar. Kita selalu menghadapinya dengan kesenyuman. Bagaimana berat Ustaz? Berat. Kalau berteman dengan manusia itu berat. Kalau pengen tidak punya masalah, berteman dengan malaikat. Dan lebih cepat berteman malaikat Israfil. Itu tetap cepat, tidak ada masalah itu ya. Iya begitu. Nah, ngaji tasawuf itu membersihkan hati. Jangan sampai di hati kita ada kebenci kepada sesama manusia, benci, jangan. Kalaupun dia berbuat jahat, kita benci pada kejahatannya, kita kasihani diri. Wah, ada pelacur sudah tak karu-karu. Pelacur, pemabuk, penjudol. Apa penjudol? Pelaku judi online. Iya, rusak gak karu-karuan, sering membuli Islam dan macam-macam misal. Sampean tetap tersenyum. Mbak, aku ngesak nang sampean. Aku ya gak benci nang sampean, tapi kelakuannya sampean ini gak apik lah. Tetap dengan senyum. Maka tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah seperti pelacuran, tempat mabuk-mabukan, itu perlu dikasihani, didatangi, disantuni, bukan dibenci, diajak baik-baik. Di tempat pelacuran didirikan masjid yang bagus. Lo tambah nggak sholat, tambah gimana? Barangkali dibuatkan masjid akhirnya berubah jadi bertaubat, walaupun tidak semuanya. Barangkali dikasih, mestinya loh seharusnya. Kalau seperti panjenengan kan udah orang baik semua ini, orang baik semua, baik-baik, wajahnya udah kelihatan baik semua. Sudah datang ke pengajian. Yang sangat membutuhkan itu ada yang di tempat mabuk-mabukan, di tempat preman-preman, di tempatnya judi-judi, itu butuh itu. Saya memang belum dapat undangan ke sana. Kalau dapat malah bersyukur, saya mau rutinan. Rutinan masih pengajian ya. Bukan. Sabun, monggo ada pertanyaan. Sudah 1 jam nih. Monggo, Pak Jari ada pertanyaan. Ada? Boten? Berarti lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk maksiat, maksiat di dalam hati kita itu adalah tidak suka melihat orang lain mendapat karunia. Hatinya berat melihat orang lain mendapat karunia. Itu maksiat. Kalau ada orang dapat nikmat, kok dirinya itu senantiasa dirinya itu merasa berat hatinya, seakan-akan tidak terima. Itu maksiat hatinya. Namanya hasad, hasud, iri, gitu. Termasuk maksiat di sini adalah al-mannu bis-shadaqah. Apa itu? Mundat sedekah. Gini praktiknya, Mas, sama nih lo biar aku sing sedekah nang sama. Kok begini? Nah, ini namanya al-mannu bis-shadaqah. Mundat sedekah. Gak boleh, itu maksiat. Di hatinya itu ngomong, itu kan saya dulu yang itu al-mannu bis-shadaqah. Terus yang berikutnya suudon, hatinya suudon. Maksiat hati yang berikutnya adalah suudon. Suudon kepada Allah atau suudon kepada hambanya Allah.
Lah niki gak boleh, hati-hati. Saya berusaha menghindari jangan sudut. Apapun yang bisa ditafsirkan itu ada kebaikan di dalamnya, kita masih berhusnuzon sebelum betul-betul melihat dengan mata kepala bahwa yang bersangkutan betul-betul menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Tidak boleh sudut, maksiat. Sudut kepada Allah gimana Ustaz? Ya sudut kepada Allah banyak macamnya. Ya Allah, saya ini sudah rajin beribadah, ya Allah. Saya kok dibuat kayak begini loh. Itu namanya sudut kepada Allah. Tidak boleh kayak begitu. Ya, saya ini kok sakit terus, ya Allah. Tidak selesai. Ya, itu begitu itu sudut kepada Allah. Tidak boleh itu. Husnudzon terus kepada Allah. Oh, saya diberi begini ini berarti Allah sayang kepada saya. Itu. Terus maksiat kepada Allah termasuk maksiat hati, at-takdzib bil qadar wa huwa kufrun. Ya, termasuk maksiat hati itu adalah yaitu takdzib bil qadar. Takdzib mendustakan takdir. Itu termasuk kufur. Ya, takdir itu kok ditolak oleh panjenengan? Maksudnya gimana ditolak? Ditentang. Tidak mau menerima kenyataan. Tidak boleh, maksiat. Wal farah bil maksiat. Ya, senang, berbuat maksiat bangga. Ya, berbuat maksiat bangga. Contohnya apa berbuat maksiat itu bangga? Gini. Wah, neraka itu enggak ada. Saya minum minuman ini gak mungkin disiksa oleh Allah. Oh, itu kufur, itu maksiat double itu. Kufur dan maksiat kuadrat. Pertama sudah berbuat maksiat, yang kedua hatinya maksiat. Gak boleh gitu. Terus yang berikutnya al-ghadru. Termasuk maksiatnya hati adalah ghadru. Apa ghadru itu? Yaitu ingkar janji. Walau bikafirin, walaupun perjanjiannya itu dengan orang non-muslim. Jadi kalau panjenengan dan saya sudah janjian dengan sesama manusia, maka perjanjian itu wajib dilaksanakan walaupun perjanjiannya dengan non-muslim. Contoh Pak Haji Fadlan atau contoh Pak Haji Mudai. Ini dia kerja sebagai apa? Sebagai kontraktor. Janjinya itu akan dibuat kayak begini sesuai tanda tangan. Begini. Ternyata dibuatlah tidak sesuai dengan janji. Itu maksiat. Niatan untuk mengingkari janji itu sudah jelas ya? Silakan yang ada pertanyaan sambil minum. Ini kitabnya masih kurang 28 halaman nih. Masih kurang banyak halaman. Monggo yang bertanya. Apanya bosan Pak? Ya, saya ini malah bosan. Bosannya apa? Bosan. Bosan apa maksudnya Pak? Bosannya apa? Orangnya cuek gitu. Orangnya cuek. Terus? Saya pegel, tapi saya berusaha istighfar. Yang pegel-pegel wajar lah. Iya. Nah, itu akhirnya sombong. Akhirnya saya sombong. Oh gitu.
iya. Ya, jadi gini Pak. Memang kadang kita itu menghadapi orang, ya bukan hanya sampean. Di saya berkali-kali gitu. Ya maksudnya dijengkel kalau uang itu gimana? Pertama ini teori agamanya memang beristighfar. Iya. Yang beristighfar, bersolawat agar adem hatinya. Itu teori agamanya. Yang kedua memang gak usah direken. Katanya Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, kita fisiknya ketemu dengan orang, tapi hatinya hanya berurusan dengan Allah. Dan tidak mudah itu. Jadi orang mau berbuat apa aja nggak usah dimasukkan ke hati. Dan ini tidak butuh latihan. Lah kita ini, saya, Abah Jauhari dan yang lain-lain, itu mantel ke orang itu karena ngereken uang. Coba kau usah direken. Aku itu hanya butuh kepada Allah. Perkara dia itu nggak ngereken, ya sudah, saya juga nggak ngereken. Tapi tetap saya berbuat baik kepada dia. Andaikan dia sakit, tetap kita datang. Bahkan kalau ada orang yang jengkel itu, langsung datangi ke rumahnya, anterno duit 1 juta, bawakan durian sak keronjong, kepala kambing 1, itu langsung mandek sehingga mangkel itu ya. Suka nak juga aku kok mangkel ini ya, padahal orangnya baik. Gimana caranya? Ya sedang lalu, ya sudah berlalu. Ustaz, ini apakah kemudian kita maksiat terus gantinya? Yang sifatnya wajar-wajar manusiawi, ya kita beristighfar, sudah diampuni insyaallah. Apalagi sering ketemu salaman begitu. Lalu sampai balas dendam, misalnya disombong malah nyombongin juga misalnya, ya berarti kita ini melu gendeng. Iya. Nah, iya. Ya memang repot Pak, gitulah ujiannya kita. Ibadah yang berhubungan dengan hati kita ini tantangannya berat. Iya, podo atau sehari, waktu ketemu waktu. Iya, di situ gendeng, kita melok gendeng. Iya, begitu Pak. Iya, monggo Pak Haji. Menyombongi kita. Iya. Dengan niatan untuk memberi pelajaran. Memberi pelajaran. Oh, kalau memberi pelajaran nggak apa-apa. Iya. Cuma jangan banyak-banyak pelajaran. Kalau kebanyakan pelajarannya berarti sampean yang lebih sombong dari dia. Kenapa? Gini Pak. Orang sombong itu pada saatnya berhenti sendiri kok. Iya. Saya udah berkali-kali kok bertemu orang ini. Ya nunggu paling lama 10 tahun lah. Enggak betul. Oh, ada orang yang dulu, kalau ngomong di depan saya, mas, enggak, saya setuju saya. Bukan sekali, bukan 1 orang, banyak orang. Ingat dalam pikiran saya itu. Mas, sampean itu gitu. Ame ngecet itu. Mas. Aku yang harus menang. Setelah kurang lebih 12 tahun, iyalah nyanak ke saya. Tapi saya tetap balas. Mas, aku ya, tak tolong ya. Oh gila, saya Pak. Iya, enggak. Dulu iya pekel, tapi saya, mangkel ke orang itu enggak selesai. Nurutin itu baru. Ya melok gendeng akhirnya. Gendeng, betul. Banyak terjadi. Berkali-kali. Yes, dihilangkan itu aja. Untuk tahap awal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya. Lama-lama enggak. Sebisa mungkin kalau nggak ada perlu nggak usah berkomunikasi. Maksudnya, tapi tidak ada niatan untuk nyopo. Iya, enggak. Maksudnya kalau nggak penting, kalau ada kepentingan baru ngomong, begitu. Tapi tetap baik, ada itikat baik di hatinya.
Gitu. Berat Ustaz, iya berat. Namanya mau jadi orang baik di hadapan Allah itu berat. Gitu. Nah Kanjeng Nabi kan ngajarin begitu ke kita gitu loh. Cuma saya dan panjenengan ini yang kewalahan gitu. Kenapa? Orang itu ya warna-warni. Warna-warni itu akhirnya salah sombongannya disombongi. Tak kasih pelajaran biar tahu siapa saya. Wah, itu tak bodoh gitu itu ya. Bahkan lebih parah daripada lawannya itu. Gitu. Ya enggak lah. Nanti selesai sendiri. Berkali-kali saya menemukan hal itu. Selesai sendiri. Buktikan aja. Tahan. Katanya Imam Ghazali itu suruh tahan hati. Wah kalau bertahan, panjenengan tiap kali ada perasaan yang gak enak, langsung ya Allah, Insya Allah. Berkali-kali. Yang ngeremeh, no itu, nyombong, ya banyak lah. Emangnya yang punya masalah gitu cuma sampean. Justru saya lebih banyak bertumpuk-tumpuk itu. Tapi saya nggak cerita ke sampean, lagi pula mau cerita sama apa untungnya gitu. Iya, kayak gitu. Tapi alhamdulillah mungkin barokahnya doa. Kadang marah, ya saya bukan malaikat Jibril kok. Iya, ada marah, iya, tapi usah diterus-terus marah. Selesai. Gitu. Intinya gimana? Intinya kita butuh pertolongan Allah. Katanya Imam Ghazali, untuk selamat dari maksiat-maksiat hati, mintalah kepada Allah Subhanahu. Ya Allah bimbing. Ya Allah bimbing. Begitu gitu. Tadi gitu gitu. Kalau sekedar memberi pelajaran yang wajar-wajar gak masalah. Tapi lek panjenengan sampai bintek-entek mau gitu ya, kasihan dia lah gitu loh. Wong sudah di bawahnya panjenengan masih di itu tambah mendelek kak gitu. Iya. Justru kita kasihani dia. Gitu ya, kasihani. Kenapa? Ini panjenengan baca niki. Niki di kitab Riyadhus Shalihin. Hadis sahih, ya. Panjenengan angen-angen niki bahwa Allah Rasulullah SAW bersabda yang isinya begini, ya. Enggak kelihatan. Oh astagfirullahaladzim, kok sudah dicabut ya. Nah, jadi ahli surga itu ada 3 nih. Ahlul jannati salasa. Ahli surga itu, calon-calon ahli surga itu ada 3, katanya Nabi. Yang pertama dusultanin muqsitun, yaitu pejabat yang adil, muwaffaq, yang senantiasa dituntun dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua rajulun rahimun raqiqul qalbi, yaitu orang yang penyayang, raqiqul qalbi, yang hatinya itu lembut, ya. Raqiqul qalbi, hatinya lembut. Likulli dzi qurba wa muslimin, kepada setiap kerabat dan semua umat Islam. Jadi sama. Misalnya, ini contoh saja. Ada orang itu sombong di depan saya misalnya. Sombongnya luar biasa, mamer-mamernya ilmunya, gini. Padahal saya tahu ilmunya itu cetek sebenarnya dia. Tapi ya kita sayang kok ya, besar wong iki, sakjane wong bodoh iki. Nek rumong sobin, kita kasihani. Tidak usah dibalas. Kira-kira begitulah. Itu namanya hatinya rokik. Rokik itu tipis. Ciri-cirinya adalah orang yang hatinya tipis dan lembut adalah mudah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-cirinya. Hatinya lemes itu gampang nangis. Ya Allah. Maka perempuan itu kan hatinya lembut. Maka perempuan cepat nangis. Biasa dikasih uang 100, tiba-tiba dikasih 1 juta, nangis. Waduh kebanyakan. Ya. Biasa dikasih 100, kok dikasih 10.000, langsung modal.
Wa afifun muta'afifun dzu iyalin. Orang yang ahli surga. Ini riwayat Imam Muslim. Orang ahli surga, calon ahli surga itu adalah laki-laki, orang yang senantiasa menjadi menjadi orang yang afif, yaitu melindungi diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Walaupun miskin, dia tidak menampakkan kemiskinannya. Begitu. Sekian, terima kasih karena sudah 1 jam 15 menit kurang lebih. Semoga bermanfaat. Semoga panjenengan diparingi sehat wal afiat, panjang umur barokah. Semoga Pak Mudai diparingi panjang umur sampai kiamat. Semoga mau ini Pak Uda hidup sampai kiamat siap. Oh enggak boleh biasa. Loh, pengen cepet-cepet tapi enggak juga ya. Ya Allah bimbinglah kami, lembutkan hati kami, mudahkan rezeki kami, anak cucu kami semuanya Engkau jaga. Kabulkanlah hajat kami ya Allah. Al-Fatihah.